ingin menanyakan apakah rapim ini langsung dipimpin oleh ketua umum? Bagaimana kakak-kakak? Kalau rapim juga wajib dipimpin ketua umum lah. Baik. Jadi saya rasa karena rapim ini dipimpin oleh ketua umum, berkas tata tertib dan berkas rundown acara saya langsung menyerahkan kepada ketua umum dan saya tidak perlu membacakan karena dalam ini yang memimpin sidang adalah ketua umum. Saya serahkan secara simbolis ya. Terima kasih kakak. Salam sejahtera buat kita semua. Salam restorasi. Garpu Jaya. Yang terhormat, pada sore hari ini kakak wakil ketua umum, kakak Raja, kakak Sarif, dan ada Dewan Pakar juga di sini, kakak Usendro, terus Sekjen dan Bendahara, beserta dengan ketua-ketua bidang yang hadir pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan kakak-kakak semua pada hari ini untuk melaksanakan rapim pada sore hari ini. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahannya dan perlindungannya sehingga kita pada sore hari ini masih bisa berkumpul dalam acara rapat pimpinan Garpu pertama 2021. Pada hari ini saya akan membacakan tata tertib sidang pleno yang akan hadir ini ketua bidang. Karena sebenarnya rapat pimpinan ini hanya pengurus harian. Jadi ketua umum, wakil ketua umum, terus sekretaris dan bendahara. Tapi kita perlu sedikit menambahkan karena kita pembahasannya ini masalah ADRT. Jadi kita turut mengundang juga ketua-ketua bidang ini agar supaya sama-sama kita merangkumkan. Karena posisi Garpu ini belum bisa untuk melakukan kongres. Kongres itu akan dihadiri oleh beberapa pimpinan DPW dan DPD. Sampai saat ini kita belum memiliki itu semua. Nah, tapi kan kita harus berjalan di dalam garis organisasi. Nah, makanya hari ini kami juga mengundang ketua-ketua bidang itu untuk sama-sama kita merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, GBHO, serta peraturan organisasi kita. Dan supaya 2022 ini nanti kita sudah siap action dan kita sudah mempunyai fondasi yang kuat untuk melaksanakan organisasi ini. Jadi ada dasar-dasar yang akan kita pegang. Pada hari ini kita harus buat itu semua selesai harus tahun 2021 ini. Karena kalau 2022 ini kita sudah fokus untuk bekerja. Persidangan dapat dimulai apabila 1. Telah tercapainya quorum dimulainya sidang. 2. Apabila quorum tidak tercapai, sidang ditunda maksimal 2 kali 10 menit. Setelah itu sidang dapat dimulai kembali. 3. Apabila telah ditunda, sidang belum juga tercapai quorum, maka persidangan dapat segera dimulai dengan kesepakatan quorum. 1. Waktu sidang pleno penyusunan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan garis besar haluan organisasi gerakan restorasi pedagang dan UMKM atau Garpu dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan sidang ini dinyatakan selesai. Setuju? Pasal 3. Tempat sidang pleno penyusunan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan garis besar haluan organisasi gerakan restorasi pedagang UMKM Garpu dilaksanakan di Sekretariat DPW Nasdem DKI Jakarta. Atau mau memberikan tambahan karena ini sidang instruksi. Ya. Jangan saya kakak. Biar kita tertib. Pasal 8. Kewajiban peserta. 1. Menghadiri persidangan. 2. Mematuhi tata tertib persidangan. 3. Meminta izin kepada presidium sidang jika ingin menggunakan hak bicaranya atau jika ingin meninggalkan ruangan. 4. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. 5. Tidak merokok di dalam ruangan persidangan. 6. Tidak diperkenankan membawa pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak berhubungan dengan sidang ini tanpa seizin presidium sidang. 7. Tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar yang dapat merendahkan atau melecehkan pihak lain selama sidang berlangsung. 8. Tidak membawa senjata tajam yang dapat membahayakan pihak lain. 9.
tidak membawa minuman keras atau obat-obatan terlarang. 10. Tidak menyinggung sara dan tidak melanggar HAM. 11. Tidak melakukan kontak fisik dengan pihak lain yang dapat menimbulkan cedera psikis. Setuju, kakak-kakak? Pasal 11. Quorum persidangan, quorum untuk dimulainya sidang ini adalah 1/3 M tambah 1 dari peserta sidang pleno ini. 2. Quorum untuk pengambilan keputusan dalam sidang pleno ini adalah setengah M tambah 1 dari jumlah peserta sidang ini yang hadir. Jika tidak mencapai quorum, maka kesepakatan selanjutnya melalui kesepakatan sidang. Memimpin kelangsungan sidang, menunda sidang atas persetujuan anggota sidang yang hadir pada saat sidang. 3. Mengambil segala keputusan yang dianggap perlu demi kelancaran persidangan. 4. Selama persidangan berlangsung, ketua sidang berhak memberi sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib dan dianggap mengganggu kelancaran sidang ini. Ini adalah keputusan ketetapan dalam rekomendasi. 2. Keputusan sidang pleno ini adalah keputusan yang mengikat ke dalam persidangan. 3. Ketetapan sidang ini adalah putusan yang mengikat keluar dan ke dalam persidangan. 4. Rekomendasi yang dihasilkan dari sidang ini adalah putusan yang tidak mengikat dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Itu kalau menurut saya pihak terkait itu diterjemahkan di luar tatip ini ya. Misalnya ADART ini kepentingannya internal mengurus Garpu, tapi itu bisa dimanfaatkan ke eksternal pihak terkait, misalnya DPP Nasdem dalam hal pengajuan berkas. Jadi itu diartikan di luar tatip. Di luar pihak terkait maksudnya itu ya. Dan mekanisme peninjauan kembali. 1. Peninjauan kembali diusulkan atau diajukan secara lisan maupun tulisan kepada pimpinan di akhir pembahasan. 2. Peninjauan kembali diusulkan atau diajukan sebelum tata tertib dilaksanakan. Disahkan. yang berukur. Oh, disahkan. Sorry. 3. Peninjauan kembali harus disepakati oleh setengah N tambah 1 dari peserta sidang yang hadir. 4. Peninjauan kembali dibacakan oleh pimpinan sidang. Kakak Ancak mohon izin. Itu berarti pimpinan sidang langsung dipimpin oleh ketua umum dan waketum gitu. Dan para Para wakil ketua, ya, dan para wakil ketua. Pimpinan sidang terdiri dari anggota yaitu ya kan? Presidium 1 aja. Jadi itu pimpinan 1, 2, 3 itu adalah wakil-wakil ketua umum. ya ketua umum dan para wakil ketua umum. Ya, ketua umum dan para wakil. Walaupun kalau diserahkan oleh ketua umum, kalau diserahkan ya bisa. Saya serahkan. Jangan bantu. 50. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya sidang pleno penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis besar haluan organisasi gerakan restorasi pedagang dan UMKM dalam kurung Garpu. Key poinnya adalah tata tertib. Tata tertib ini korelasinya dengan sidang yang akan kita lakukan setelah ini. Jadi sebenarnya diatur kemudian dalam persidangan ini, tidak dalam PO, karena PO itu tidak diperlukan untuk sidang nanti. Jadi cukup dalam sidang ini. Sidang ini artinya pengambilan keputusannya ya hasil keputusan rapat. Karena tata tertib itu hanya kebutuhannya untuk sidang nanti. Gitu. Sementara PO itu keperluannya untuk penguatan organisasi. Oke, lanjut ya. Nah, ditetapkan Jakarta tanggal bla pukul bla Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM dalam kurung Garpu, Sekjen, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum. Terima kasih. Berarti disahkan dulu juga. Nanti dipanjangin. Disahkan dulu ya. Baik, membacakan tata tertib sidang pleno penyusunan AD, ART, dan GBHO serta yang tambah ini serta peraturan organisasi. Maka ini sudah disepakati bersama. Dengan ini saya sahkan ya. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bisa berkumpul bahagia ini. Mungkin ada teman-teman masih dalam perjalanan. Baiklah, dan persidangan waktu. Oke, ini PJ-nya akan kita silakan aja Pak ya. Mau penelitian aman, ketua penelitian kepada PJ. Nah, saya silakan aja.
Budaya, salam kebaikan. Semoga semua makhluk berbahagia, baik itu ya maupun tidak. Terima kasih. Sekalian perkenankan kami dari OSE untuk memberikan laporan tentang jawaban kami dalam penyelenggaraan kegiatan rapat kerja nasional yang pertama pada tahun 2021 yang diselenggarakan di Hotel Kutaraja Jakarta tanggal 4 Desember 2021 lalu. Jadi sebagai latar belakang ini diselenggarakan sebagai upaya dari GAPU untuk melaksanakan program kerja nasional yang bermanfaat terhadap para pelaku. Dan hal ini kami mengangkat tema upaya digitalisasi UMKM tentu saja menjadi hal yang sangat penting dalam proses pengembangan UMKM seiring dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi di dalam negeri. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menghambat perkembangan UMKM di tahun 2020-2021 sehingga rapat kemarin dengan gagasan yang disampaikan oleh bidang-bidang masing-masing bisa menjadi satu program kerja yang bisa kita lakukan pada tahun 2022 untuk meringankan beban pelaku usaha dan mikro kecil dan menengah sekaligus menunjukkan yang menghadiri kegiatan adalah 35 pengurus dari DPP GAPU, 5 perwakilan DPW GAPU, 7 peninjau yang mewakili DPW Partai Nasdem serta organisasi sayap dan badan Partai Nasdem. Data terlampir di laporan. Kemudian program kerja yang hadir, paparan program kerja bidang yang dilakukan pada sesi sidang komisi tadi sudah disebutkan dipandu oleh steering committee. Kami mencatat dari 16 bidang yang ada dalam susunan pengurus DPP GAPU, terdapat 13 bidang yang hadir dan memanfaatkan program kerja mereka. Ada perbedaan antara, kami menyadari bahwa ada perbedaan antara yang hadir maupun yang memaparkan karena laporan ini didasarkan pada dokumen program kerja bidang yang ada. Jadi kalau memang misalnya ada yang bilang bahwa mereka hadir, tapi tidak ada program kerjanya di sini, maka yang kami laporkan adalah program atau kepala-kepala bidang yang hadir dan melaporkan program kerja mereka. Makanya di sini kami mencatat ada 13, walaupun di grup kemarin ada pembahasan, ada yang datang, ada yang tidak. Ya kami tidak tahu siapa orangnya, individunya. Yang kami berpegang hanya pada laporan final yang ditandatangani di situ oleh masing-masing kepala bidang di situ. Itu yang kami jadikan sebagai rujukan atas laporan ini. Kalau misalnya memang ada kekeliruan di kemudian hari bisa kita ubah. Yang bidang-bidang yang hadir dari 16 bidang ini dibagi ke dalam 4 komisi. Di komisi 1 ada bidang pemberdayaan kelautan dan perikanan, bidang transportasi dan logistik, bidang industri dan investasi, kemudian bidang pemberdayaan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di komisi 2 terdapat bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi, bidang advokasi hukum, bidang inovasi dan teknologi, bidang pemberdayaan UMKM. Kemudian di komisi 3 terdapat bidang pemberdayaan koperasi, bidang marketing dan bisnis, bidang media dan komunikasi publik, bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Kemudian di komisi 4 terdapat bidang satgas dan investigasi, bidang pengawasan, persaingan usaha, bidang hubungan luar negeri dan antar lembaga, bidang ekonomi digital kreatif. Pelaksanaan ini iuran atau pemasukan yang diterima oleh panitia itu sepenuhnya berasal dari kontribusi anggota sendiri. Jadi dalam hal ini tidak ada dana sponsor dari luar, tidak ada di luar dari struktur kepengurusan kita, baik itu dari anggota di luar dari dewan pakar, di luar dari pengurus begitu. Yang memberikan kontribusi hanya dari internal saja di sini, dan kami mencatat yang kontribusi total pemasukan yang diterima sampai dengan hari pelaksanaan kegiatan adalah 22 juta. Kemudian dari total tersebut, pemasukan tersebut, total pengeluaran sampai dengan kegiatan berakhir itu 27.644.200 rupiah. Artinya kita ada defisit sampai dengan acara selesai sebesar 5.444.200 rupiah. Namun atas kerja keras dan komitmen dari panitia pelaksana, defisit tersebut ditutupi sehingga kita tidak ada utang kemana-mana. Dokumen ini bisa ditemukan di grup, sudah di-share, namun pada siang hari ini saya catat untuk
penyerahan secara simbolis kepada Sekjen bersama ketum. Dan sebelum menyerahkan, jika diperbolehkan dari kakak ada yang ingin memberikan evaluasi atau masukan terhadap pelaksanaan kegiatan supaya kami bisa lebih baik di kemudian hari, waktu dan tempat. Silakan. Silakan Pak. Terima kasih atas penjelasan laporan Rakasnas. Cuman tadi sepintas apakah saya yang tidak mendengar atau gimana? Kayaknya di Komisi 1 nggak disebut tuh ada OKK. Ada? Nah, kakak di Komisi 2. Satu dong. Oke, baik. Nanti kami harapkan nanti tinggal kami perbaiki nanti. Ini di Komisi 1 ya, Pak. Kakak-kakak sekalian yang kami banggakan, yang pertama tentu kami ingin menyampaikan terima kasih ya. Terima kasih yang sangat besar, yang sangat tinggi kepada seluruh pengurus yang telah berkontribusi baik kecil apalagi besar dalam proses suksesi Rakernas kita yang pertama tanggal 4 Desember 2021 kemarin. Saya kira tepuk tangan itu wajib kita berikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Mohon disampaikan terima kasih kami kepada siapapun kakak-kakak yang tidak bisa hadir hari ini. Apalagi organisasi kita ini masih sangat kecil. Dan yang paling penting kita melalui hal-hal ini, perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Jadi semoga semakin ke depan, Jansus semakin jaya dan jaya terus. Demikian laporan tentang jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Santi Om. Namo Buddhaya sampai kita. Saya serahkan laporan pertanggungjawaban kami akan direvisi kepada kakak. Saya kan terima. Ya. Oke. Oke. Oke, baik. Baik.